berjalan dengan penuh kuasanya. Siapa yang bisa menghalangi Allah? Tentu tidak ada. Siapa yang sanggup menahan gerak langkah Tuhan pun tentu tidak ada. Demikian Kristus dari kota ke kota berjalan, diikuti oleh berbondong-bondong orang. Wah, luar biasa bukan ya? Jadi saat Yesus menyusuri Danau Galilea itu, ia melihat anak Lewi dan Alfeus yang sedang duduk di rumah cukai. Lalu pandangan Yesus itu terarah kepada mereka dan menyapanya. Nah teman-teman tahu ya, jadi Matius itu juga sebenarnya terkenal sebagai pemungut cukai. Sama seperti Sakeus. Bedanya apa? Sakeus itu pemungut cukai yang setelah bertobat kembali kepada lingkungan pemungut cukainya. Sedangkan Matius setelah dia selesai menjadi pemungut cukai, dia masuk ke dalam circle-nya Yesus Kristus sebagai salah satu rasul bahkan. Nah ini, jadi ada satu pembeda kenapa Sakeus dicatat sekejap saja, sedangkan Matius seluruh perjalanannya itu dicatat berkepanjangan. Thank you teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana dua pertobatan kalau kembali kepada dunia lama itu pasti akan ada resiko yang kita tanggung. Lalu kalau kita keluar dari circle tersebut, maka juga ada satu masa depan yang jelas. Alkitab itu mencatat ya bagaimana Sakeus seorang pemungut cukai dan Matius mantan pemungut cukai. Nah, puji Tuhan ya teman-teman, baca Alkitab itu sebenarnya seru. Jadi Lewi itu adalah seorang pemungut cukai. Ya, Yesus panggil mereka, ikutlah aku. Nah, tidakkah Yesus itu mengenali bahwa mereka itu adalah pemungut cukai? Pemungut cukai itu gini teman-teman ya, pemungut cukai itu sering disebut pengkhianat. Karena apa? Karena sebenarnya dia itu suruhan untuk mengambil pajak kepada rakyat, tetapi biasanya tidak sebesar yang ditetapkan. Mereka bisa mengambil itu 3-4 kali lipat. Nah, kalau tidak serahkan, mereka akan bertindak melaporkan kepada atas seolah-olah tidak membayar. Seperti itu, mau tidak mau orang harus membayar berlipat-lipat kali. Jadi ke atas pemungut cukai itu dianggap penjilat, ke bawah dia dianggap pengkhianat, seperti itu. Jadi pemungut cukai ini begitu jahat ya kala itu. Seperti itu. Nah, pemungut cukai itu sangat dibenci loh oleh masyarakat Yahudi kala itu. Yaitu tadi dianggap pengkhianat, dianggap penjilat, seperti itu. Mereka itu disetarakan dengan orang-orang berdosa dan kotor karena kelakuan yang rakus, mengambil sesuatu yang lebih daripada seharusnya. Jadi demi keuntungan pribadi, bahkan para pemungut cukai ini rela menindas bangsanya ya. Mereka itu bahkan menjadi anteknya penjajah. Mereka tuh orang suruhan ya. Suruhan nagihin pajak tapi berlebihan. Jadi karena dia merasa disuruh, ada proteksi dari atas, maka seperti itu yang dilakukannya. Jadi orang Yahudi itu benci banget sama pemungut cukai ya. Mereka itu menjadi kaki tangannya penjajah hanya untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat yang tidak semestinya. Nah, bahkan pajak itu udah ditetapkan tinggi, masih dituntut lagi lipat kali ganda. Nah, ini kenapa benci banget sama pemungut cukai. Nah, tapi apakah Yesus Kristus tidak mengetahui situasi kondisi itu? Tentu dia mengetahuinya. Tuhan pasti mengetahui siapakah Lewi ini yang dipanggil ya, termasuk Matius itu. Tapi itu tidak menyurutkan niat Kristus untuk memanggil Lewi untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai untuk mengikuti dia. Perhatikan teman-teman, panggilan Tuhan bersifat mutlak. Kalau Tuhan sudah panggil, Tuhan panggilku ada ya, hineni, inilah aku, utuslah aku. Lah luar biasa. Jadi kalau dipanggil jangan merontak-rontak, jangan melarikan diri kayak Yunus ya. Yuk kabur kemanapun, kalau Tuhan sudah panggil, yuk Tuhan tetap tangkap. Masuk dalam perut ikan, keluar tetap aja suruh pergi ke Niniwe, pergi sono. Nah, luar biasa ya. Kenapa harus berontak dulu? Kenapa harus melawan dulu kalau memang sudah terpanggil dan dipanggil? Wah, luar biasa ya, puji Tuhan teman-teman ya. Jadi kita melihat ya, bagaimana Tuhan mengetahui orang Lewi ini, namun dia tetap memanggilnya, bahkan menjadikan muridnya. Lewi pun segera menyambut ajakan Yesus dan meninggalkan segalanya untuk mengikut Yesus. Saat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengetahui ini, mereka mulai mencemooh ya, mencemooh Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Tetapi Kristus menjawab apa? Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah teman-teman perhatikan kalimat tadi ya. Jadi kalimat tadi, ayat itu tadi jelas mengatakan bahwa di dunia ini seolah-olah ada orang benar, sehingga Kristus tidak datang untuk memanggil mereka, tetapi memanggil orang yang tidak benar atau orang yang sakit. Itu seolah-olah, karena pada faktanya di dalam Roma 3 ayat 12, semua orang sudah berdosa, semua orang sudah berbuat jahat, semua orang itu tidak ada yang baik ya.
Lalu bagaimana mungkin ayat ini mengatakan bukan untuk orang benar? Tidak ada satupun yang benar di hadapan Allah. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, kita tidak ada yang benar, kita tidak ada yang baik. Nah, dari kisah orang-orang Farisi yang mulai mencemooh Yesus Kristus ketika memanggil orang Lewi, maka nampak makna tujuan dari kata-kata orang benar. Jadi orang benar di situ adalah orang-orang munafik yang menganggap dirinya jauh lebih benar. Nah, Tuhan Yesus Kristus tidak mau datang untuk orang seperti itu. Ya, karena apa? Karena dia sudah reject duluan. Dia reject dengan menganggap dirinya itu nggak butuh. Dia reject dengan menganggap dirinya ini sudah bersih. I didn't need you. Saya tidak membutuhkan engkau, Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus tahu persis orang-orang seperti ini, sehingga firman ini dicatat dengan jelas. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, orang yang merasa hidupnya sudah benar, orang munafikun al-kafirun. No, orang Farisi tidak dipanggil ya. Orang Farisi tidak dipanggil, ahli-ahli Taurat yang mencemooh pun tidak dipanggil. Tetapi orang-orang yang seperti pemungut cukai itulah yang mengaku diri lemah dan berdosa, itulah yang Tuhan panggil. Wah, luar biasa ya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Teman-teman merasa diri berdosa atau merasa diri orang benar? Hati-hati loh kalau selalu merasa diri itu benar. Tuhan tidak akan panggil, namun pada ujungnya kamu akan binasa. Ngeri bukan? Nah, Tuhan itu memang berkehendak memilih Lewi terlepas dari latar belakang hidupnya yang kelam. Jadi pilihan Tuhan itu bersifat mutlak. Sekali lagi teman-teman ya, Tuhan yang pilih, bukan saya. Jadi kalau you sok-sokan aku nggak percaya kalau Tuhan jadi manusia, Tuhan kok dilahirkan, Tuhan, itu urusanmu. Tuhan is Tuhan, dia tidak butuh konfirmasimu. Tetapi kekerasan hatimu, ketidakpercayaanmu itu akan membawa kamu pada kebinasaan. Ya kita tidak perlu menunggu nanti. Hari ini pun sebenarnya sudah terbukti. Karena apa? Karena saya pernah hidup di luar Kristus, hidup saya dipastikan binasa. Lawang dikatakan sepertiga penghuni neraka kuotanya adalah perempuan. Otomatis toh. Jadi apa yang harus saya kerjakan kalau endingnya juga sampai ke neraka? What for? Untuk apa gitu loh ya. Tetapi kembali di dalam Kristus dipulihkan. Barang siapa yang merespon, barang siapa yang terima, barang siapa yang percaya, ternyata tidak binasa loh, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini luar biasa, puji Tuhan teman-teman ya. Kristus kamu akan binasa. Jadi Kristus memanggil orang yang merasa dirinya tidak layak, merasa dirinya itu penuh dosa, merasa dirinya itu tidak berdaya tanpa Kristus. God please help me, without you I'm nothing. Seperti itu teman-teman. Tuhan tolong saya, tanpamu Yesus aku itu tidak ada apa-apanya. I am nothing, kosong, blong ya. Life without Jesus is like a donut, it's the hole in the middle of your heart. Itu kerasa teman-teman ya. Saya pernah menjadi orang yang kosong di dalam, hampa. Karena apa? Karena tidak ada Yesus Kristus, satu-satunya the one and only yang sanggup memuaskan dahaga kita, lapar kita, haus kita akan kebenaran, akan kehidupan, akan kasih, akan damai sejahtera, akan keadilan, akan sukacita. Itu cuma Yesus Kristus. Ya, nothing else, nggak ada yang lain. Boleh coba kalau nggak percaya, tapi ingat pada saat kamu coba terobos keluar meninggalkan Kristus, jangan kamu pikir kamu bisa kembali. Belum tentu ya. Jangan kamu pikir Tuhan izinkan segala sesuatu yang keluar itu pasti akan kembali. Belum tentu. Jadi jangan coba-coba. Yang belum pernah terobos keluar, jangan sekali-kali coba. I told you. Aku sudah katakan kepadamu, hidupmu akan menderita, sengsara, penuh kebinasaan, kehampaan, kesia-siaan, dan ketidakberdayaan. Saya pernah mengalaminya. Ya, please ya. Tuhan berkehendak memilih Lewi itu bukan karena masa lalunya, tapi karena Tuhan tahu persis bahwa orang-orang yang mengaku diri bersalah berdosa inilah yang pantas, yang layak untuk boleh ya menjadi bagian dari kerajaan Allah. Ya teman-teman, jadi kita perhatikan, tidak peduli apapun masa lalu kita. Yohanes 3 ayat 16 itu sangat clear ya. Tuhan mungkin bilangnya gini, I don't care who you are, where you from, what you did, ya, as long as you trust in my name, ya, asal selama kamu percaya di dalam namaku, kata Yesus Kristus, maka aku tidak akan peduli masa lalumu, aku tidak peduli apa yang sudah kamu lakukan, dan aku tidak peduli kamu berasal dari mana, konglomerat kah, kaum hina papa kah, ya, suku Sunda kah, suku Afrika kah, I don't care, kata Tuhan, as long as you believe in me. Nah, luar biasa teman-teman ya. Jadi tidak peduli apapun masa lalumu, sekelam apapun kehidupanmu, ya, Tuhan mau pakai dan mengubah hidupmu
ya, menjadi alat yang berharga di tangannya. Apakah kamu bersedia atau tidak? Itu akan kembali kepadamu. Sebab itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Dia tidak kirim batu, ya, yang benda mati tidak berdaya, tapi Dia kirim logosnya, firmannya, putranya yang berasal daripada Dia untuk mengejawantahkan diri Allah itu sendiri. Ya, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kamu percaya kepada Allah lain, apalagi percaya kepada Allah batu, ya, tahu sendiri apa kuasa batu, bagaimana batu bisa berbicara kepadamu, tentu akan hampa dan menjadi dungu. Nah, demikianlah hari ini, sediakah kamu menyambut ajakan Kristus, ikutlah aku, ya, begitulah teman-teman. Kehendak dan waktu itu tidak bisa mengubah manusia. Saya ulang lagi, kehendakmu dan waktu tidak akan pernah bisa mengubah manusia kecuali Kristus itu sendiri. Haleluya, puji Tuhan teman-teman, ya. Jadi apapun kehendakmu, apapun waktumu, itu tidak akan pernah bisa mengubah hidupmu, tidak akan bisa mengubah manusia dari berdosa menjadi selamat. Tidak. Yang bisa rubah, the one and only, hanya Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Juru Selamat umat manusia. Amin, teman-teman. Puji Tuhan. Jadi kita bersyukur sekali kita tidak memiliki Allah batu. Karena itu saya tulis, Allah itu Yesus, bukan batu. Ya, oke, saya open gate. Silakan saya open gate teman-teman, ya. Monggo. Puji Tuhan teman-teman. Ya, thank you teman-teman di YouTube, ya. Shalom shalom semuanya. Thank you. Ya, yang lagi pada mabok kepanasan, biarin teman-teman. Nggak lihat saya sudah pakai atribut merah-merah, siap. Makin digempur, apologet Kristen makin siap bertempur. Haleluya, puji Tuhan teman-teman, ya. Kita sampai mana nawaitunya, adabnya, dan ilmunya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Woi. Janjian rupanya merah-merah. Woi, tektokan dulu di WhatsApp. Wah, dipanggil-panggil. Siapa tadi yang naik teman-teman? Coba typing saya, siapa yang naik tadi? Kalau debat gini aku keluar, ya. Woi, siapa yang naik tadi? Coba teman-teman, siapa yang naik? Coba. Wah, teman-teman udah bersemangat menunggu, ya. Ya, teman-teman di bawah yang merasa ruangan ini bermartabat dan terhormat, typing angka 1. Artinya teman-teman tidak sudi ada iblis di ruangan saya. Silakan yang tidak suka ada iblis di ruangan saya, karena unsur iblis itu adalah api, silakan typing angka 1. Ya, ruangan saya ini didesain dari dulu bukan untuk ribut-ribut, diskusi atau debat. Ruangan ini dipakai, disetting hanya untuk Anda bertanya, saya menjawab. Silakan typing angka 1 kalau yang tidak sudi ada iblis di dalam ruangan saya. Di YouTube sudah ketik 1. Silakan teman-teman. Kau itu murtad, Lina. Ya iyalah, saya seorang murtadin dan saya bangga keluar dari kegelapan. Saya sangat bangga, makanya saya hidup itu untuk Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Silakan ketik 1. Berapa orang yang mau ketik 1? Khotbah aja tante. Oke. Jangankan ya bertemu di depan kamera. Kepala saya ini datang ke markas mereka, pilih ngorok di balik sarung, main burung kali ya teman-teman, ya. Saya kasih tahu. 30 menit saya tunggu keluar, nggak ada yang berani keluar. Cuma ngoceh-ngoceh nggak jelas. Jadi kalau kesempatanmu bertemu dengan saya, kesempatanmu diskus dengan saya sudah lewat, kamu pikir kamu siapa? Nggak bakalan. Ya, YouTube semuanya ketik 1 ya. Sorry ya para iblis, unsur iblis, ya. Unsur iblis itu api teman-teman, ya. Jadi sorry to say, teman-teman di YouTube tidak bersedia ruangan saya dikotori. Teman-teman di TikTok sebagian sudah ketik angka 1 tidak bersedia dikotori. Saya nggak tahu tadi yang naik, tapi kayaknya sih si Nur Alim alias Julkipli ya namanya, ya, Abbas ya, alias si Juma ya, kalau nggak salah sih, sama-sama merah pula tuh. Kacau teman-teman. Thank you teman-teman di YouTube, ya. Buset mak.
Ya, thank you, thank you, thank you. Ya, kecuali kalau kamu mau bersilaturahim, bersilaturahimlah dengan baik. Luruskan dulu nawaitumu, hatimu. Jangan membawa hasad ke ruangan saya, karena saya tidak membutuhkan konfirmasi tentang masa lalu, tentang iman masa lalu saya. Masa lalu adalah masa lalu. Demikian Paulus berkata, dulu ku anggap berharga dan bernilai bagi dunia bahkan, tapi sekarang ku sampahkan karena Kristus. Dia akan framing, aku tunggu di bawah berjam-jam gak dinaikin. Woi, aku datangin kau ke markas kau ngapain? Ngapain kau dungu-dungu gak mau keluar tuh ngapain? Pasukanmu aja gak ngapa-ngapain, pulang kau malah framing tantrum gak karu-karuan. Cobalah jantan, cobalah fair gitu loh. Laki-laki kok gitu modelnya. Thank you teman-teman di YouTube untuk supportnya ya. Jadi kalau butuh konten jangan di tempat saya ya, Juma ya. Butuh konten di tempat lain aja. Kemarin saya sudah baik hati kasih kamu konten ya. Mau konten lagi. Jadi kalau berteriak kaya raya tuh tong kosong, nyaring bunyinya semua teman-teman ya. Yuk kalau kaya raya kayak gua yuk dateng diongkosin pribadi, kagak perlu ngemis ke umat, tahu-tahu nongol, tahu-tahu pergi. Berani berbagi, bukan cuma anarki, ngamuk nggak karuan, ditungguin nggak keluar-keluar, pura-pura ngorok. Teman-teman jangan lupa ngemil, ada almond. Silakan, apakah ada yang lain yang mau naik selain Juma? Juma tunggu di bawah mau naik teman-teman. Tapi teman-teman YouTube dan teman-teman TikTok sudah ketik angka 1 untuk tidak membiarkan unsur-unsur iblis yaitu api boleh ada di dalam ruangan saya. Iya, WhatsApp saya sudah bergelora nih. Jangan terima mak, jangan terima mak. Bukan karena takut ya. Kalau bicara tentang takut, saya ini jalan kaki datang jalan 30 meter dari parkiran mobil naik ke atas itu 30 meteran jalan teman-teman. 30 sampai 50 meter kali itu. Ya, saya jalan kaki dari parkiran mobil tuh ke markas ke tempat mereka itu. Nggak ada acara, sudah sepi, bubar. Acaranya Gatot kali. Soalnya besoknya kan, soalnya saya tanya Nandar mana, udah langsung pulang. Tanya ini langsung pulang. Tahu-tahu Romi telepon saya di Jakarta. Loh, saya di Bandung kok kamu di Jakarta? Langsung pulang. Semua pada langsung pulang. Kenapa langsung pulang? Tanya tuh Hesti kenapa datang? Kenapa nggak datang? Thank you teman-teman di YouTube, semuanya ketik angka 1. Ya sorry Juma, sorry to say. Waktumu, kesempatanmu untuk ketemu saya, untuk diskusi dengan saya, kelayakannya sudah tidak ada lagi. Dianggap tidak layak oleh teman-teman. Ya, thank you teman-teman. Tenang saja, saya punya self control yang cukup tinggi kok. Saya datang ke sana tuh nggak ngapa-ngapain, cuma silaturahim. Saya orang Kristen, dituntut untuk mengasihi. Saya warga negara Republik Indonesia, dituntut untuk toleransi. Saya datang silaturahim. Acara sudah bubar, sepi pagi itu teman-teman, nggak ada apa-apa. Yang orang itu bisa dihitung dengan jari. Saya datang sendiri, nggak bawa pasukan. Saya mau pulang, saya tawarkan souvenir, oh berebut bahkan minta lebih. Ternyata untuk konten. Biar dia tahu ya. Jadi kesempatan dia untuk bertemu dengan saya, discuss dengan saya itu sudah habis, nggak ada lagi. Saya kalau saya mau, saya bisa datang siapapun. Kalau saya sudah tidak mau, ya tidak mau.